persilakan kepada Bapak Dr. Talis Nur Cahyadi MA selaku moderator. Mondok di kantor. Silakan buka gitu ya. Jadi syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sugeng sonten menjelang berbuka puasa. Jadi terima kasih Mbak siapa jenenge lali ya? Mutiah. Mbak Mutiah. Baik. Untuk menyingkat waktu, mari kita undang saja para pembicara narasumber kita. Yang pertama adalah Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Ali Suntikin MA.G. ya, untuk bersedia hadir ya, monggo Pak Ali. Dan Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abdul Muhis ya, ini guru saya sejak di pesantren ya. Pokoknya ini santai saja Pak Ali, tidak seperti kuliah kita ya. Intinya itu buka bersama sebenarnya. Cuman ini pasukan itu biasanya pasukan keri-keri yang tidak buka kan juga berbondong-bondong. Baik, saya prolog sedikit karena saya kemarin diminta untuk memimpin moderator oleh Pak Pembina Yayasan. Jadi Pak Agus ini adalah pimpinan saya Pak Ali di AFTA. Jadi saya nggak berani kalau menantang beliau itu. Nah, saya sebagai kepala sekolah itu samina, meskipun kadang-kadang wa asoina. Jadi di rumah oke nih dilakoni. Nah, terkait dengan menggagas, sebenarnya ada tulisannya menggagas kembali sebenarnya. Gitu Pak Ali ya. Jadi kalau menggagas saja itu sebenarnya kurang tepat, tapi untuk menggagas kembali karena mungkin sudah ada beberapa yang menggagas, tapi tidak terlalu digagas. Jadi tidak digagas itu berarti tidak dihiraukan, tidak diatensi. Nah, kita mengangkat kembali fikih agraria, meskipun sebenarnya sangat luas fikih agraria yang seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwa agraria di Indonesia pun secara hukum positif itu sampai hari ini, meskipun tahun 1960 itu hanya satu yang terformulasikan di dalam hukum positif, yaitu aspek pertanahan. Sementara aspek sumber daya air itu belum. Bahkan beberapa tahun silam itu undang-undang SDA itu dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Apalagi ngomongin ruang angkasa. Jadi Undang-Undang Agraria itu 3 cakupan, yaitu pertanahan, sumber daya air, dan juga ruang angkasa. Nah, ketika kemarin NASA sudah membuat pakaian muslimah bagi astronot, ya kan, beberapa di lalu untuk supaya tidak terbuka auratnya ketika di ruang angkasa. Nah, kita masih ngomongin hari ini berapa sih sholat tarawih itu ya kan, 2, 3 atau 11. Nah, Mekah ada konsepsi baru 13 Pak. Iya, jadi mulai Ramadan ini ditetapkan jumlah rakaat tarawih itu 13. Nah, ini ikut mazhab yang mana saya juga nggak ngerti, tapi ini untuk menyingkat waktu mungkin supaya nggak uyel-uyelan ya. Nah, ini juga kita masih sangat tertinggal. Oleh karenanya di dalam aspek hukum Islam penting juga mengkorelasikan hukum muslim yang sudah mulai out of date untuk kemudian didinamisasi menjadi update, up to date. Nah, oleh karenanya fikih juga tidak mati, tetapi juga perlu dinamisasi. Karena dinamisasi hukum itu mengikuti azman, watakan, wal gitu kan. Nah, wal ahwal. Jadi oleh karenanya mungkin pada saat ini kita fokus
fokusnya pada satu aspek dalam hukum agraria, yaitu aspek pertanahan yang mungkin lebih implementatif untuk dikembangkan di kekinian. Kasus-kasus penggusuran, kemudian kasus-kasus tadi terakhir kita yang ribut soal nanam singkong tumbuh jagung, itu juga bagian dari persoalan aspek-aspek agraria karena kita negara agraris. Kemudian penggusuran, kemudian perubahan dari kalau besok di Gunung Kidul ini ada wisata dari punyanya Mas Raffi Ahmad itu akan membelah Gunung Kidul. Nah, itu juga persoalan agraria yang penting sekali untuk kaum ulama. Saya kira beliau-beliau ini kan komisi fatwa kayaknya. Gitu Pak. Komisi fatwa di Sleman juga Pak Mubis ini sering diskusi, besok kayaknya di ISMI Sleman gitu. Bisa ya? Iya, loh kayaknya. Jadi sudah pas gitu untuk merespon. Jadi responnya itu nggak hanya akademik di kampus, tapi juga untuk umat. Meskipun agak nyeleneh nggak apa-apa, tapi itu penting saya kira untuk membangkitkan semangat kaum mustad'afin. Bahasanya mustad'afin itu adalah kaum yang terlemahkan oleh sistem, sehingga pikir-pikir kita itu menjadi satu solusi bagi umat, tidak justru masalah bagi umat. Nah, saya kira kita langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Al-Mukarram Pak Profesor Dr. Ali Sodikin, untuk memaparkan kaitan dengan yang diskusikan kita itu fikih agraria. Monggo Pak. Ada slide-nya, Ada ya bos. Jamaah. ada itu. Ada. Maneman juga. PPT-nya. Ada PPT. Ya, tarik ada. Di Mubazir. Tapi ini Apple berkala. Bukan pet. Nah, bawa misalnya kalau pakai Apple taruh sini. Nah, coba. Oh, pakai hologram. Ngajin. Bang Yai mau mention. Siapan. Siapannya sudah beberapa tahun yang lalu ya. Mahasiswa itu Kerja jadi PMA. Ini ya. Enggak. Coba dibantu, Mas. Colanya ada Dibantu. Kayak kayak bisa. Lama itu USB. Jadi lama-lama balik itu strategi ngulur waktu aja. Soalnya aku masih ujian memang. Nanti harus baca. DMI ya. Nah, muncul lagi. Bawa laptop gua. ya setelah hari Iya. Enggak apa-apa.
nanti di ini aja. Iya. Saya berarti cuma 15 menit, nanti 15 menit Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina Aftaskul, kepala sekolah atau direktur Aftaskul, ya, kemudian teman-teman peserta. Di mana mungkin restart ya. Ini restart. Laptop semakin mahal itu semakin susah. Minta yang apelnya penuh. Karena apelnya keluas loh. Coba ya penuh. Diganti pir. Baik, ya sambil menunggu kalau nanti bisa. Saya sedikit cerita saja. Jadi tahun 2012 ya mungkin itu teman-teman mahasiswa PM ya, itu kan minta saya menulis hukum agraria dalam perspektif usul fikih itu di Mazhabuna itu. Kayaknya tinggalannya Mas Alis dan Mas Agus kayaknya. Betul Mas Saifuddin. Oh, Mas Saifuddin ya itu. Saya malu sosial. Iya. Oh ya, sekarang sudah nggak terbit lagi. Kemudian sekitar 2015-an kita itu mengadakan kerjasama dengan IPB mau menulis fikih agraria. Ya. Karena IPB tertarik lalu menggandeng Fakultas Syariah, waktu itu sudah jadi draft sistematikanya tapi nggak jalan. Mungkin karena kalah dengan proyek moderasi beragama, tidak dapat dana. Oke, sehingga ya saya masih nyimak draftnya itu, sehingga ini yang saya paparkan sebenarnya adalah hasil draft yang kira-kira mau disusun berdasarkan kajian kita dengan teman dari IPB ya. Dan dia sudah banyak menulis karena Salahuddin atau siapa namanya. Ternyata dia alumni Usuluddin, tapi kemudian memilih konsentrasi yang lain dan menjadi dosen di IPB. Ini yang pertama sebenarnya karena saya keahliannya di usul fikih ya saya lebih ke prinsip-prinsip dasarnya. Karena kalau kita melihat pertanahan itu kan masuk muamalah ya Pak Magis ya. Dan kalau muamalah itu kan sangat terbuka. Karena itu kalau dalam konteks usul fikih itu hakul abad itu haknya para hamba. Jadi kesepakatan para hamba itu ya yang menjadi dasarnya. Sehingga kalau kita cari dasar legalitasnya di dalam Al-Quran ya sangat umum, prinsip-prinsip umumnya saja yang ada. Ya misalnya prinsip tentang ya dunia ini milik Allah. Ini yang sering dijadikan dasar oleh orang-orang Madura kan gitu. Kalau ke Kalimantan misalnya ada tanah dikuasai, kemudian ada orang bertanya kok dikuasai, kan nggak ada haknya, ini tanah semua milik Allah. Ini kan betul juga. Dan itu yang menyebabkan terjadinya konflik di Sampit ya itu kan karena lebih ke persoalan antropologi. Kalau orang Dayak itu hak kepemilikannya bukan dengan sertifikat tapi dengan beberapa tanaman kelapa ya. Kalau di pojok-pojok itu ada tanaman kelapa itu namanya milik orang Dayak. Tapi orang Madura kan enggak itu. Kalau nggak ada sertifikatnya, nggak ada yang menghuni, itu milik Tuhan. Dan dia memang lebih Islami ternyata. Gitu. Nah, kemudian juga yang lebih banyak ya terkait dengan larangan misalnya membuat kerusakan. Kemudian ada beberapa kaidah atau beberapa konsep yang dibangun oleh para ulama dulu ya Ihyaul Mawad ya Iqta'ul Mawad, kemudian ada irtifak dan sebagainya. Dan sehingga dari hal itu yang kemudian menjadi wilayah yang sangat terbuka untuk kemudian dikaji. Kalau kita melihat dalam konteks misalnya fikih-fikih yang agak modern itu memang sudah mulai ada pembicaraan meskipun temanya masih terkait dengan kepemilikan tanah misalnya. Jadi karena sifat yang terbuka itulah sebenarnya menjadi wilayah yang sangat terbuka untuk didiskusikan atau dalam konteks ini dikontekstualisasikan. Maka ketika kita ingin mendiskusikan atau membangun
fikih agraria tentu saja bicara konsep Islam tentang alam semesta misalnya, bagaimana penciptaan alam, keteraturan alam misalnya, kemudian termasuk fungsi khalifah yang dalam konteks ini adalah fungsi negara. Kemudian bagaimana Islam dan lingkungan hidup misalnya, bagaimana pengelolaan tanah ya, karena pada masa klasik pun sebenarnya sudah mulai ada pengelolaan tanah itu. Ada wakaf individu ya, kemudian ada wakaf milik negara, kemudian sudah ada Baitul Mal yang pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu. Nah, kemudian juga terkait dengan hak kepemilikan tanah itu juga nanti perlu untuk kemudian didiskusikan ya. Oh, gitu. Ya, kemudian terkait dengan hak kepemilikan tanah, maka yang disebut di dalam fikih itu ya dibagi 3. Ada hak pribadi, kemudian ada hak umum atau hak bersama, dan ada hak negara. Ya, memang agak susah kalau ditukar lagi. Ya. Nah, ini desain fikih agraria yang pernah kita diskusikan dengan teman-teman dari UPB itu. Bahwa inilah hal-hal yang nanti perlu dibahas, atau kalau misalnya ditulis dalam sebuah buku ya ini yang perlu ditulis ya. Mulai dari konsep-konsep dasarnya sampai kemudian terkait dengan bagaimana pengelolaan hak kepemilikan ya, kemudian pengelolaan tanah, mulai dari Ihyaul Mawad tadi, fungsi sosial tanah misalnya, sampai problematika hukum agraria ya, termasuk ya penguasaan tanah adat ya, pengelolaan hutan oleh swasta, ada fungsi hutan untuk perkebunan dan sebagainya. Dan ini memang tidak terlalu menarik ya, di kalangan mahasiswa kan juga jarang membincang ini. Kemarin saya dapat bimbingan tesis itu, dia mengkaji terkait dengan hak masyarakat di hutan lindung, tapi ingin melihatnya perspektif Ihyaul Mawad, itu kan sudah ketinggalan. Dikira kalau membuka lahan yang mati, membuka hutan itu langsung jadi miliknya sendiri kan, persoalannya kan itu menjadi agak lucu. Kemudian saya suruh membaca lagi terkait dengan yang fikih-fikih tadi. Nah, ini landasan normatifnya yang kemudian kita gunakan sebagai dasar, karena memang sulit mencari rujukan khusus ya, dalil-dalil khusus ya. Kalau tidak ada dalil khusus, yang berlaku adalah dalil umum ya, yang kemudian lebih kepada bagaimana kaidah-kaidah itu ada. Ini kan kaidah yang memang sangat luas, bisa dimainkan, samalah seperti kaidah dalam ekonomi syariah yang selalu dimainkan oleh DSN MUI kan juga itu aja kan gitu ya. Kalau kita mau bikin fatwa agraria, mungkin kaidah ini yang nanti akan selalu muncul. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, la darar wa la dirar, tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah, ini nanti terkait dengan negara. Kemudian konsep fardu ain dan fardu kifayah ya, hak pribadi dan hak bersama misalnya. Nah, kemudian hukum agraria masuk dalam kategori maslahah daruriyah karena kaitannya dengan lingkungan misalnya. Kemudian tauhid lingkungan, ini yang kemarin ditulis oleh Pak Fatur itu ya, kafir ekologis itu sebenarnya kan di sini. Ya, karena apa ya? Saya tidak tahu, berarti orang-orang yang kebanjiran itu bisa dikatakan kafir nggak secara ekologis kan gitu. Ya, karena merusak lingkungan itu berarti tidak bertauhid. Karena tauhid itu tidak hanya diartikan unity of God, tapi unity of human being sampai unity of humanity misalnya kan gitu. Sehingga kalau merusak lingkungan itu ya berarti tidak bertauhid kan.
Ini semua kemudian menjadi dasar bagi kita kalau kita mau menggagas fikih agraria. Oke, nah ini prinsip kepemilikan dalam Islam itu kan dibagi tiga. Ada prinsip kepemilikan pribadi, ya, ada kepemilikan publik, ya, dan ada kepemilikan negara. Itu saya kemarin gara-gara disuruh diminta untuk di sini, saya akhirnya beli bukunya ini. Siapa itu yang dari Syiah itu, Iqtisaduna itu. Wah, itu yang katanya buku induknya tentang ekonomi Islam. Dia bahas ini juga. Tapi karena dia Syiah, maka negara ya selalu dilarikan ke imam. Gitu. Nah, saya takut jadi Syiah sehingga saya bacanya nggak terlalu komplit gitu kan. Saya kalau baca komplit nanti jadi Syiah. Tapi memang bagus. Karena dia mendiskusikan dari masa klasik, maka ketika membicarakan tentang tanah, ya mulai jenis-jenis tanah itu ada tanah taklukan, tanah dari Darul Harbi itu masuk. Yang sebenarnya kalau untuk sekarang ya sudah nggak konteks. Tapi secara umum, demikian juga saya temukan di kitab-kitab fikih bahwa kepemilikan dalam Islam itu yang memang tiga hal ini: pribadi, publik, negara. Meskipun semua itu ya tentu yang paling berwenang adalah negara. Nah, model kepemilikan tanah, nah yang ini sebenarnya bisa dikembangkan ya. Ini yang kemudian saya ambil dari Wahbah Az-Zuhaili ya. Yang pertama, kepemilikan tanah bisa dilakukan karena menghidupkan lahan mati atau non-produktif. Tapi tentu saja ini tidak otomatis ya. Ada aturan-aturan ya yang semuanya berkait dengan negara. Maka ketika tanah itu atau lahan itu tidak berpenghuni atau mati, maka ya sudah bisa diklaim itu tanah negara. Sehingga bisa menjadi dihidupkan itu kalau dalam konteks fikih haknya itu hanya hak pemanfaatan. Tapi kalau hak milik itu harus melalui proses lagi. Itu sama seperti di hukum agraria kan gitu ya. Jadi jangan-jangan UPA kita itu juga memang mengacu ke fikih gitu ya. Ya, fikih yang dulu kan. Sehingga harus direformasi lagi. Bisa juga melalui ukut, yaitu akad jual beli yang sah, ini perpindahan. Nah, yang ketiga melalui khalafiyah, penggantian status kepemilikan yang sah, ya warisan, kemudian wakaf, apalagi ganti rugi itu dimasukkan dalam konteks ini. Nah ini sebenarnya kan menjadi konsep umum yang nanti misalnya kayak tadi disampaikan oleh Mas Agus itu dalam konteks yang sengketa-sengketa itu kan kepemilikan itu diperoleh dari mana bisa begitu ya. Kalau harta bersama itu nanti masuknya kemana kepemilikannya ya. Kemarin ada menarik itu yang terkait dengan harta bersama yang baru saja promosi itu ya Mbak Reni Nur Anira itu ya. Jadi harta bersama itu nanti pada kesimpulannya bahwa penghasilan istri itu masuk harta bersama. Sementara kan klaimnya penghasilan suami itu milik keluarga, penghasilan istri itu milik istri kan itu kan. Nah, itu tidak disetujui oleh Reni itu. Maka saya tanya, Anda berani nggak menghadapi emak-emak saya kan gitu. Karena yang dipakai kan gitu bahwa kewajiban nafkah itu adalah suami, maka kalau istri menghasilkan bukan menjadi harta bersama. Tapi dia mengkontrol itu, KHI itu tidak berkeindonesiaan ya, sehingga kepemilikan harta bersama ya semua penghasilan selama perkawinan masuk sebagai harta bersama baik dari suami maupun dari istri, diatasnamakan siapapun itu harta bersama. Nah, jadi para istri kalaupun Anda bekerja ya Anda tetap harta bersama, itu artinya suami juga kan gitu. Nah, cuman itu menjadi hal yang saya kira apakah itu kontekstualisasi, karena itu nanti berkaitan dengan kepemilikan misalnya. Oke, nah pemanfaatan lahan dalam Islam ya. Jadi kalau menurut Wahbah, masyarakat baik secara individu maupun komunal memiliki hak pemanfaatan. Nah, tujuannya adalah tidak boleh menimbulkan madharat, ya, kerugian, kerusakan, bahaya. Jadi pada dasarnya pemanfaatan itu bersifat umum. Semua orang punya hak untuk memanfaatkan, ya terutama kepada lahan-lahan yang memang belum dimiliki. Nah, kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Ya, ini pakai teorinya Suyuti itu ya, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah.
Nah, ekosistem hutan merupakan wilayah bebas al-mubah dengan status bumi mati, al-mawat. Sehingga dalam hutan-hutan liar serta berstatus sebagai bumi pinggiran dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman. Semuanya masih menjadi bidang garapan pemerintah atau menjadi hak negara. Jadi sebenarnya fikih itu sudah masuk ke sana. Kalau kita mau menggali itu paling tidak sudah ada embrionya. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita menggunakan panduan atau aturan-aturan dalam fikih itu yang kemudian bisa kita kontekstualisasikan dengan di Indonesia. Ini menurut saya kita mau melangkah ke fikih agraria itu ya sudah ada dasarnya, sudah kita punya pijakan untuk itu, sehingga kita tidak perlu mengkaji dari nol ya, karena sudah ada beberapa prinsip-prinsip yang sudah dibangun oleh para ulama atau para fuqaha. Nah, ada 3 konsep yang ini selalu muncul ketika bicara tentang pemanfaatan lahan kosong. Ya. Ihya'ul mawad, ya, iqta'ul mawad, dan hima'ul mawad. Ya. Ini saya ambil istilah seperti apa adanya saja. Nah, kita akan lihat bagaimana ketiganya. Nah, ihya'ul mawad itu pemanfaat alam yang dilakukan oleh individu. Ya, dalam hal ini seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Maka orang yang telah melakukannya dapat memiliki lahan tersebut. Nah, tetapi di kalangan ulama ternyata berbeda. Ya. Syafi'i misalnya, siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Ini agak ekstrim ya sebenarnya. Tapi itu biasanya Syafi'i kan tidak ekstrim ya, ini ekstrim. Ya. Biasanya Syafi'i kan moderat. Tapi Abu Hanifah dan Malik itu berbeda. Jadi boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Jadi kepemilikan itu kalau modelnya Ihya'ul mawad ya tetap harus mendapatkan izin dari pemerintah. Ya, artinya individu tidak kemudian otomatis, tidak otomatis memiliki lahan itu dengan model Ihya'ul mawad. Nah, kontekstualisasinya pada masa sekarang misalnya pembukaan lahan untuk pemukiman transmigrasi yang akan menjadi hak milik bagi penduduk transmigrasi, maka itu kan sama dengan Ihya'ul mawad, tapi tetap konteksnya adalah pemerintah masih memiliki wewenang. Bahkan ketika itu sudah menjadi hak milik, pemerintah masih punya, negara masih punya kewenangan untuk menarik pajak atasnya. Itu konsep fikihnya begitu. Jadi membuka lahan sendiri, kemudian misalnya disertifikatkan, itu bukan berarti itu hak sepenuhnya. Negara masih bisa melakukan kewenangannya untuk mengambil pajak atas tanah yang dihasilkan dari Ihya'ul mawad itu. Nah, kalau iqta'ul mawad itu pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu ya, untuk menempati dan memanfaatkan sebuah tanah lahan ya, ada kalanya untuk dimiliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi semacam hak eksklusif kepada satu kelompok orang atau satu perusahaan mungkin bisa juga masuk di situ. Nah, pemanfaatannya dengan cara ini berkonsekuensi adanya kepemilikan dan bisa juga berarti pemberian wewenang pengelolaan. Ada dua konsekuensi, bisa dalam konteks memiliki dan juga dalam konteks sana kewenangan pengelolaan. Nah, maka model pengelolaan yang terkait dengan Iqta'ul mawad itu yang pertama, pemerintah memberi hak kepada seseorang untuk mengelola dan memfungsikan sebuah lahan di tempat umum ya, seperti pasar, masjid dan semacamnya. Itu modelnya adalah dikategorikan Iqta'ul mawad. Yang kedua, pemerintah memberi jatah lahan pada tanah mawad untuk dikelola dan dimanfaatkan, baik itu berupa lahan tambang, ya, misalnya kebun atau hutan, ya. Seperti yang sekarang di Indonesia itu ya pemberian hak guna usaha, hak pengelolaan lahan itu masuk dalam konteks Iqta'ul mawad. Jadi tetap saja negara itu masih menjadi yang punya wewenang untuk memberikan haknya.
Tapi bisa kemudian hak itu diberikan kepada tentu sekelompok orang misalnya. Termasuk pengelolaan itu misalnya bisa nggak misalnya hak ulayat itu masuk dalam konteks iqta'ul mawat ya, karena di Indonesia kebetulan banyak tanah-tanah dikuasai adat gitu. Apa misalnya kalau di Jogja itu Sultan Grom itu bisa nggak itu masuk dalam konteks ini iqta'ul mawat? Tapi Sultan Grom itu kan lebih dulu daripada negara ya. Iya, tanah sultan itu sebelum negara Indonesia sudah ada itu. Kalau yang kemudian menjadi polemik kan itu akan menjadi tanahnya sultan selamanya kan. Oke, nah konsep yang ketiga yang terakhir adalah himaul mawat ya, yaitu pemerintah menetapkan satu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung. Nah, maka sekarang misalnya beberapa daerah tertentu dikuasai oleh negara dan dijadikan sebagai area lindung, itu dalam fikih disebut dengan himaul mawat. Dan kepemilikannya ada pada negara. Ya, model himaul mawat bisa berupa misalnya kebijakan pemerintah untuk membuat kawasan lindung atau membuat cagar budaya. Nah, sehingga kalau ini milik negara, maka bagaimana pemanfaatannya misalnya? Karena di beberapa tempat misalnya kita saling melihat bagaimana ada konflik antara petani pengelola lahan yang ada di wilayah hutan lindung. Nah, ini kan bisa dilihat dari konsep himaul mawat. Karena prinsipnya kalau itu dikelola oleh negara juga harus tunduk pada kaidah. Tasarruful imam itu harus manutun bil maslahah. Maka kalau terkait dengan bagaimana misalnya hak pemanfaatan lahan di kawasan-kawasan hutan lindung, ya kalau dalam prinsipnya memang harus seizin negara. Ya. Tetapi bahwa di dalam himaul mawat itu juga ada hak masyarakat punya hak pengelolaan. Meskipun hak pengelolaan atau pemanfaatannya itu juga masih tergantung pada izin negara. Nah, dasar pengelolaannya adalah kemaslahatan sesuai kaidah konservasi. Ini kan maslahah dalam agraria ya maslahah yang sesuai konservasi. Kalau maslahah dalam obat ya sesuai dengan konsep toyib itu yang kemudian digariskan oleh BPOM misalnya kan. Jadi maslahah itu ya lihat pada objek yang dikajinya. Ya, tidak mengubah peruntukan, tidak merusak, tidak mengganggu siklus ekologi. Ini menjadi prinsip-prinsip yang harus dipegangi dalam konteks untuk melaksanakan himaul mawat. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau kita bicara fikih agraria ini memang harus melihat atau menghubungkan antara idealitas dengan realitas. Yang saya bicarakan ini kan idealitas, prinsip-prinsip dasar yang kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk menggagas atau membuat aturan-aturan dalam pertanahan khususnya yang kemudian diterjemahkan dari landasan-landasan normatif dalam Al-Quran, kemudian kita lihat bagaimana implementasinya dalam qaul para ulama, kemudian bisa kita lihat dalam konteks keindonesiaannya. Karena setiap negara itu kan memiliki ciri khas misalnya. Nah, kalau fikih klasik masih berpegang pada konsep daulah Islamiyah misalnya, sekarang sudah masuk nation state yang itu kemudian ada konsep yang berbeda antara kekuasaan khalifah dengan kekuasaan negara. Kemudian juga ada perlindungan terhadap hak-hak bersama misalnya terkait dengan kepemilikan secara berkelompok atau hak-hak adat yang dikenal dengan tanah ulayat. Nah, itu sebenarnya bisa didiskusikan melalui konteks fikih agraria. Saya kira itu untuk pengantar saja, nanti bisa disambung oleh Pak Kiai Mugis. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Pak Ali. Menarik sekali tadi apa yang dipaparkan. Pada paham nggak sih sebenarnya? Kira-kira paham order aku. Ya, nah,
ini menjadi bekal penting saya kira untuk kita semua dalam melihat persoalan-persoalan pertanahan, khususnya bagian dari hukum agraria ya. Meskipun mungkin soal air belum ada tadi. Iya, jadi tapi sangat menarik ya, dan harapannya tentu bisa terformulasikan menjadi sebuah kompilasi saya kira yang menjadi suatu saat akan menjadi counter draft mungkin. Jadi ketika ini kan undang-undang agraria itu kan perubahannya parsial sekali, bahkan banyak tidak melibatkan partisipasi publik. Tahu-tahu ada, sehingga yang dikatakan tadi manutum bil maslahah itu masih jauh. Jadi yang ada adalah manuto aku nanti maslahah gitu. Jadi ini jadi soal. Jadi tahu-tahu ada, coba lihat ya, undang-undang agraria itu kan belum pernah ada perubahan. Yang ada itu PP gitu kan, pulang pergi gitu kan, pajak apalagi gitu kan. Nah, jadi kayak di Jogja misalnya tentu juga masyarakat Indonesia juga nggak paham tuh. Ternyata kalau di undang-undang agraria itu kepemilikan tanah itu hanya ada dua, yaitu negara, pemerintah, dan juga pribadi. Tapi tahu-tahu muncul kasultanan. Nah ini bagian mana yang dirubah dari undang-undang agraria? Ini juga menjadi soal. Apakah badan hukum itu bisa punya hak milik? Nah itu nggak bisa, pada prinsip hukum agrarianya nggak bisa. Tetapi tahu-tahu begitu. Nah ini tentu akan menjadi, nanti suatu saat Solo, Aceh juga akan minta juga tuh Kesultanan Cirebon, Kesultanannya Mbak Anissa itu Nagara mungkin ya, udah nggak ada tapi Banjar, tinggal museumnya aja mungkin, terus Bima dan lain-lain. Itu bisa jadi minta nilai. Nah, padahal itu bagian dari sistem yang dikatakan tadi ulayat, ya, hak adat gitu, ulayat yang dilembagakan. Nah, ketika itu dalam konteks transaksi bisnis tentu juga akan menjadi persoalan, ya, persoalan. Nah, ini muncul persoalan-persoalan ketika individu-individu juga badan hukum itu melakukan perbuatan hukum transaksi ekonomi. Nah, lalu bagaimana sih aspek dari ekonomi dalam kurung syariah ini untuk melihat kaitan dengan tadi aspek-aspek agraria khususnya di bidang pertanahan. Nah, telah hadir Pak Kiai Abdul Muiz akan memaparkan aspek-aspek ekonomi syariah dalam konteks tadi kaitan dengan pertanahan. Waktu dan tempat dipersilahkan pada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Muiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Prof. Nisotikin, guru kita semuanya, yang tadi sudah memaparkan materinya, pencerahannya pada kita semuanya. Pembina AFTA, Pak Dr. Agus. Doa. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Kemudian kepala sekolah Pak Dr. Salis, anak ketiga ya Pak ya? Atau istri ketiga? Nikah ketiga. Dan para hadirin semuanya, ini kebetulan ada senior kita Pak Yasin ya, Pak Yasin. Alhamdulillah. Mestinya di sini Pak Yasin. Dan kawan-kawan semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih kesempatannya, satu kehormatan bagi saya untuk diberi kesempatan hadir dan sekaligus memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum pertanahan ya. Kalau tadi disampaikan oleh
Pak Talis atau di dalam surat itu saya suruh bicara dari aspek ekonomi syariah ya. Sebenarnya agak salah alamat itu karena saya lebih fokus ke hukumnya, jadi bukan ke ekonomi syariah. Tapi kalau yang dimaksud ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah mungkin agak terempet-terempet sedikit lah. Ya nanti kita coba ya. Titelnya udah pas. Benar. Bakar ya. Nah, Bakar ayam. Ya agak nyerempet-nyerempet. Nanti akan kita singgung beberapa aspek atau dimensi dari ekonominya. Fakultas Timur Jalan ya nanti yang mungkin akan kita singgung. FEBI maksudnya. Baik. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Ali ya dari nilai-nilai filosofinya ya, kemudian beberapa aspek di hukum fikihnya. Saya kira sudah cukup lengkap, 15 menit itu sudah menggambarkan keseluruhannya ya, sehingga saya hampir-hampir sudah tidak ada materi lagi untuk disampaikan ini ya. Yang mungkin beberapa hal yang akan kami sampaikan yang mungkin belum disinggung sedikit ya. Kalau kita membaca sejarah hukum pertanahan di dalam Islam itu ya yang pertama catatannya adalah yang diajarkan kepada kita itu adalah nilai-nilai filosofisnya ya, seperti yang disampaikan Pak Ali tadi. Jadi nilai-nilai filosofisnya nanti dalam tataran praktisnya itu ya kembali kepada ijtihad kita masing-masing ya. Jadi secara umum dari aspek fikihnya itu ya mayoritas ijtihadi. Karena ijtihadi masing-masing negara katakanlah ya itu mempunyai otoritas atau diberi otoritas untuk mengatur hukum pertanahan sendiri ya, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing ya. Itu catatan kedua itu. Jadi yang pertama adalah yang mayoritas disampaikan oleh hukum pertanahan di dalam Islam ya nilai-nilai filosofinya ya. Yang kedua bahwa fikih pertanahan di dalam Islam itu mayoritas ijtihadi. Apalagi tadi disinggung oleh Prof. Ali bahwa hukum pertanahan ini kan termasuk dalam wilayah ahkamul amwal, yaitu ahkamul arodi ya, hukum pertanahan itu, sehingga kembali kepada prinsip dasar di fikih muamalat ya al aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha nanti. Hukum asal di dalam bermuamalah termasuk dalam hukum pertanahan ini ya, kalau itu nanti menjadi objek di dalam transaksi ekonomi ya itu boleh saja. Jadi kita boleh mendesain kontrak atau perjanjian yang objeknya itu tanah, itu boleh saja dengan yang penting tidak menabrak prinsip-prinsip yang dilarang oleh agama. Itu poin pertama itu ya. Kemudian yang berikutnya saya ambil contoh begini yang ijtihadi. Ada cerita menarik, suatu saat Khalifah Abu Bakar itu kan memberikan tanah rampasan perang pada Thalhah bin Ubaidah ya, salah seorang sahabat juga ya. Tapi ngasihkannya itu terlalu banyak itu, terlalu banyak. Kemudian diprotes oleh Sayyidina Umar, ini kok terlalu banyak dikasih kepada Thalhah itu ya, sementara di sana masih banyak orang-orang fakir miskin yang membutuhkan tanah itu. Akhirnya itu dianulir oleh Abu Bakar sendiri. Artinya apa? Itu kan ijtihadi, menunjukkan bahwa itu wilayah ijtihadi ya. Masalah nanti ukuran berapa batas yang harus dimiliki oleh individu, itu nanti ijtihad masing-masing. Mestinya di sini ada sinergi antara ulama dengan umarok ya, MUI, ormas Islam ya, dengan pemerintah dalam rangka menentukan batasan itu sehingga benar-benar adil ya. Kela ya guna dulatan bainal akhnya, supaya tidak dimonopoli oleh segelintir manusia saja gitu ya. Oke ya, itu poin pertama itu. Kemudian yang kedua, tanah di dalam fikih Islam ya itu ada dua macam secara umum. Yang pertama adalah usyuriyah, arodi usyuriyah. Yang kedua kharajiyah. Tadi ada singgung Prof. Ali sebenarnya. Usyuriyah itu ya milik individu, yang di situ nanti dikenakan kalau dalam bahasa fikih kan zakat usyur 10%-nya kan gitu ya. Kemudian kalau di tada hujan itu berapa? 10%, kalau diairi itu 5% ya.
Nah, usul ini menjadi milik individu, privat ya, personal, bisa diperjualbelikan, bisa di macam-macam ya, menjadi objek muamalah, termasuk bisa diwariskan, bahkan bisa diwakafkan. Ini usul. Yang kedua khorojiyah. Nah, khorojiyah ini yang tadi simbolnya Prof. Ali, tanah yang itu menjadi milik bersama. Filosofinya adalah hadis Nabi, al-muslimuna syuraka fi salasah fil ma'i wal kala wan nar. Orang-orang Islam ini bersekutu dalam tiga sumber daya, yaitu apa? Satu air, ya, kedua adalah kala itu rumput atau tanah atau tambang, ya. Kemudian nar itu ya apa? Energi, ya, energi. Ya. Jadi berserikat dalam tiga hal itu, air, kemudian tambang, ya, energi. Nah, ini artinya nanti ada pembatasan eksploitasi oleh individu di situ. Maka di dalam fikih Islam dikenal ada ijtihad yang cukup menarik bahwa tambang kalau itu sedikit, ya, maka boleh itu dikuasai oleh individu atas nama usuriyah tadi. Tapi kalau banyak itu sudah menjadi otoritas negara, harus dikuasai oleh negara kalau banyak. Nah, cuman batasan sedikit banyak ini yang susah mengukurnya. Makanya di sini saya katakan tadi ini masuk dalam wilayah ijtihadiyah, sehingga perlu ada kolaborasi antara ulama dan umarok untuk menentukan batasan itu. Seperti kemarin saya dengan Prof. Ali di Komisi Fatwa MUI menentukan besaran zakat fitri itu ya. Zakat fitri itu berapa toh sebenarnya? Berapa kilo? Kan kalau dalam fikih kan so'an atau 4 mud, arba'atu amdad. Nah, itu kalau dikonversi ke timbangan berapa kan gitu ya? Nah, menurut mazhab Hambali 2,2 kg, menurut mazhab Syafi'i 2,75 kg, menurut siapa? Mazhab Hanafi 3,8 kg. Kemudian Basnas di beberapa waktu yang lalu yang sudah lewat itu 2,5 kg. Ya, nah itu ijtihadiyah itu. Ya, jadi yang kayak gitu itu ijtihadiyah. Umpama kita memilih yang 2,2 aja benar itu, karena ada dasarnya. Nah inilah karena apa? Konversi dari takaran, kalau dalam bahasa Inggrisnya cawuan itu loh. Tangan gini. Kemudian kepada timbangan itu kan suatu yang tidak bisa distandarisasi. Ya. Loh, mazhab Hambali sama Hanafi yang sama-sama di Kufah saja beda itu. 2,2 sama 3,8, sama-sama sok atau arba'atul amdad, 4 mud ya. Ya sama, nanti dalam masalah mengukur batasan ini termasuk tambang yang sedikit atau yang banyak ini ya wilayah ijtihadiyah. Termasuk di dalam batasan kepemilikan tanah. Di hukum agraria berapa Pak Talis? Maksimal berapa individu itu punya tanah? Berapa hektar? Individu 20 hektar ya? Sekitar 30-an. 20 kok ya. Nah itu apakah itu sudah sudah adil ya? Apakah yang batasan itu sudah adil? Nah ini kan perlu diistihati oleh para pihak, terutama adalah para ulama ya. Ulama kalau dalam ini mungkin MUI. Dan ini belum ada fatwanya. Ya, sehingga selama ini ya kontribusi hukum Islam terhadap hukum pertanahan yang masih belum signifikan ya. Prakteknya di lapangan sering ada masalah ya, antara relasi antara negara atau pemerintah dengan rakyat ya. Itu poin kedua itu ya, jenis tanah itu ada usuriyah, ada khorojiyah. Kemudian yang berikutnya tadi masalah pelepasan hak milik sudah disinggung oleh Prof. Ali, ada iktok, ada tahjiz ya, ada khima ya. Khima itu negara menentukan ya, food estate itu khima. Contoh khima itu ya food estate. Jadi menentukan lokasi tertentu untuk proyek tertentu. Ya itu khima. Dibatasi ini untuk lumbung pangan misalnya udah. Kalau iktok itu tanah negara yang memang diserahkan kepada rakyat. Ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan tanah adat ya, atau tanah ulayat gitu ya.
pada prinsipnya itu kan milik negara ya, cuman karena sudah dikuasai oleh adat dalam waktu yang lama kemudian didistribusi kepada masyarakat adat kan gitu ya. Pada prinsipnya kalau menurut hukum Islam tanah yang tidak bertuan itu milik negara kan gitu ya, milik sultan, milik pemerintah, jadi negara lah. Negara dalam artian di sini adalah suroka bainal muslimin, yaitu persekutuan di kalangan umat Islam. Nanti negara itu hanya sebagai istilahnya koordinatornya lah gitu ya. Nah itu iktok ya, iktok. Jadi diserahkan kepada rakyat, bisa dalam komunitas tertentu, masyarakat atau individu ya. Individu misalnya penghargaan kepada seorang yang punya jasa terhadap negara kemudian dikasih tanah, seperti mantan presiden kan sekarang dapat tanah kan. Kalau saudara ingin dapat tanah gratis jadi presiden dulu ya. Insya Allah. Jadi anak presiden. Atau jadi menantu orang kaya ya. Takjis, ya ada itu ada takjis ya. Takjis itu ya jangan membatasi ya. Ihyaul Mawad tadi membuka. Oke. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah asas-asas ya, asas-asas atau prinsip-prinsip di dalam hukum pertanahan. Coba kita bandingkan antara hukum prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum agraria dengan hukum pertanahan menurut Islam ya. Kalau di dalam hukum agraria, pertama asas penguasaan oleh negara. Ini di Islam dikenal itu. Ya, jadi tanah yang tidak bertuan ya dikuasai negara, kecuali oleh negara nanti dilepas kepemilikannya melalui iktok atau melalui ya iktok ya, iktok kemudian takjis ya, dibatasi, digaris, terus diserahkan. Itu ya, jadi ada prinsip seperti itu di dalam Islam. Juga dikenal negara punya hak penguasaan terhadap tanah, terutama yang tidak bertuan, terutama adalah tanah-tanah khorojiyah tadi. Tanah khorojiyah itu sumbernya itu dari rampasan perang ya, dari tanah-tanah yang tidak bertuan, tempat-tempat baru yang dikuasai kemudian nggak ada pemiliknya, dikuasai oleh negara ya. Kemudian asas yang kedua adalah asas berfungsi sosial di hukum agraria itu. Ini Islami sebenarnya, kita tidak harus mengatakan ini hukum dunia atau hukum negara atau hukum kafir lah, tetapi nyatanya memang asas fungsi sosial itu Islami sekali, karena di dalam Islam juga mengenal itu, bahwa tanah itu berfungsi sosial. Dalam komunitas yang paling kecil misalnya ada hak sufah ya, kita bertetanggaan itu ya, pekarangannya kan dempet gitu ya, kita punya hak sufah, tetangga kita punya hak sufah. Hak sufah itu apa? Misalnya tetangga kita lewat tanah kita itu nggak boleh izin, nggak perlu izin itu. Yang menggaransi adalah syariat. Makanya konsep ketetanggaan zaman dulu nggak ada pagernya. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun itu tadi, fungsi sosial, kebersamaan, kerukunan, dengan tetangga harus baik. Kalau dengan tetangga baik kan satu kampung jadi baik semua, satu negara jadi baik semua kan gitu ya. Ya, itu Islam tuh begitu. Modelnya MLM, multi level Islam tuh punya pola seperti itu. Jadi MLM ternyata di Islam ada itu. Jadi membangun hubungan yang baik, relasi yang baik dalam keluarga, suami istri, anak gitu ya. Kemudian dengan tetangga dengan tetangga, komunitas, akhirnya kan baik semua akhirnya. Diatur dengan berbagai aturan, hukum dan seterusnya. Akhirnya terbangunlah kehidupan sosial yang tertib, yang baik, ya, yang harmoni. Fungsi sosial saya kira ada ya. Kemudian asas hukum adat. Nah ini asas hukum adat. Kalau di dalam hukum pertanahan menurut hukum Islam ya, kita mengenal ada namanya takjis, ada ihyaul mawad ya. Itu kalau di breakdown sebenarnya juga bagian daripada hukum adat di situ. Mungkin tidak seluruhnya, tetapi bagian-bagian itu nanti ada yang matching dengan hukum adat seperti wilayah ya. Kemudian kalau kaitannya kan apa? Al-adatu muhakamah ya. Adat atau kebiasaan itu bisa dikokohkan menjadi dasar hukum. Kalau misalnya menurut masyarakat adat itu adalah
aturannya begini begitu ya harus dihormati ya. Negara tinggal memfasilitasi, misalnya di proses sertifikasinya ataupun legalitasnya itu nanti negara yang memfasilitasi. Tapi bahwa hukum yang berlaku di wilayahnya sendiri itu kan itu kesepakatan mereka, itu negara harus menghormati. Nah di Islam itu saya kira juga dikenal dengan itu, meskipun tidak apple-to-apple ya, tidak sama persis ya, tapi ada irisan. Yang berikutnya adalah asas nasionalitas atau kebangsaan di dalam hukum agraria. Ya, saya kira ini sudah tidak disangka lagi bahwa Islam juga mengajarkan nasionalitas ya. Hubbul watan minal iman. Jadi Rasul ketika beliau hijrah dari Mekah ya, beliau mengatakan, wahai kota Mekah, ya kan, negeri Mekah, saya tahu bahwa engkau adalah negeri yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau engkau tidak mengusirku, saya tidak akan meninggalkan. Kalau masyarakatmu tidak mengusir aku, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Itu pernyataan Rasulullah ketika meninggalkan Mekah. Ketika masuk di Yasrib, di Madinah, beliau mengatakan, ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta saya kepada Madinah sebagaimana rasa cinta saya kepada Mekah, atau lebih dari itu. Ketika beliau pulang dari bepergian, selalu memandangi dengan seksama tembok-tembok bangunan Madinah dan memukul-mukul untanya supaya larinya agak cepat sampai di rumah. Ketika ditanya kenapa Rasul melakukan itu, karena saya cinta Madinah. Nah, di sini maka tidak diragukan lagi bahwa nasionalisme itu juga diajarkan di dalam Islam. Lah bagaimana tinggal penerapannya nasionalisme ini dalam hukum agraria, yaitu hukum pertanahan, terutama adalah di daerah yang terluar ya, ada beberapa hukum yang di situ menunjukkan nasionalitas, diantaranya adalah kepemilikan orang asing ya, itu sangat dibatasi secara ketat. Itu saya kira bagus, kalau tidak nanti bisa orang asing seleluasa mungkin menguasai tanah pribumi ya, habis kita ya. Itu ya nasional. Kemudian pembatasan kepemilikan tanah ya. Ya ini saya kira juga selaras dengan prinsip atau asas Islam ya, bahwa di dalam kepemilikan tanah itu tidak bisa secara monopoli yang berlebihan sehingga tidak ada keadilan atau pemerataan. Ini konteksnya misalnya kalau dalam Al-Quran kan dalam harta rampasan perang, harta fek gitu ya. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan, ma'afallahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasuli walidil qurba wal yatamal masakin wa ibnis sabiqil adulatan bainal ahya minkum. Jadi dibagi-bagi tanah rampasan 1/5 untuk kavalri, 1/5 untuk artileri, 1/5 untuk Rasulullah. Rasul butuh untuk apa? Ya untuk operasional, rapat, ya kayak gini, buka bersama gitu. Sekarang Rasulnya bagus ya. Butuh untuk, ya kan, kayak gini kan penting kan? Ya penting bagi saya terutama ya. Karena kemarin tidak dapat kebagian buka bersama ya. Wah di Rohan aja nih Pak Prof Ali ini ya. Jadi butuh 1/5. Jadi ya anak orang fakir miskin 1/5. Jadi dirotong. Kemudian tadi yang dulu Sayyidina Umar pernah ya kan menguasai tanah perkebunan di Irak gitu ya, tanah Kharaj ya. Itu keputusan Umar itu kan tidak dirampas terus dibagi-bagi, tidak, tapi dibiarkan agar dikelola oleh para petani penduduk lokal itu. Banyak protes itu. Maka saya katakan tadi dalam hukum pertanahan di Islam itu banyak yang istihadiyah itu di situ. Ya saya katakan begitu, sehingga kalau kita mau mengkreasi istihad yang baru sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kita itu sangat terbuka sekali. Ya meskipun nanti kita harus ada rambu-rambunya ya, tidak nabrak sana sini. Itu dibiarkan kan ya. Protes, loh kenapa Umar kok keluar dari Al-Quran ya. Nah, tujuan Umar adalah agar mereka
yang kemarin baru saja dijajah oleh bangsa kerajaan Bizantium Romawi, ya kemudian beralih dikuasai oleh tentara Muslim, ya jangan sampai nggak ada bedanya. Kemarin mereka dikuasai, dieksploitasi. Nah sekarang sama dieksploitasi, apa bedanya dengan yang kemarin? Nah, akhirnya dibiarkan saja, cuman ditarik kharajnya saja, diambil pajaknya kalau gitu ya. Nah itu, dan akhirnya mereka merasakan kehadiran Islam itu telah memberikan kedamaian, keadilan ya, kepada para petani pisau itu ya, yang kemarin dijajah oleh orang Romawi, sekarang ternyata tidak. Kita tetap disuruh menggarap tanah itu. Nah ini istihadiyah. Ya, di samping itu mengandung makna-makna strategi di dalam dakwah ya, di dalam intisarul Islam juga di situ, sehingga orang simpatik dengan Islam ya, dengan pembawaan kebijakan daripada Sayyidina Umar itu. Ya ini ya saya kira di Islam juga sama, pembatasan kepemilikan, cuman titik kritisnya adalah batasan ini belum pernah dikaji di dalam Islam secara mendalam, terutama adalah yang hukum agraria di Indonesia. Batasan kepemilikan secara individu itu berapa hektar itu, karena ada juga orang-orang yang tidak punya tanah sama sekali, sejengkal aja nggak punya. Sisi lain ada orang yang punya berapa itu HGU berapa itu ratusan ribu hektar. Ada orang yang nggak punya tanah sejengkal sedikit pun. Nah ini saya kira perlu dievaluasi hukum agraria kita ini, ya sangat timpang sekali, ya. Sehingga menurut saya pembatasan kepemilikan tanah itu harus benar-benar ditekan dengan prinsip keadilan dan pemerataan tadi, ya. Mau diingatkan ya? Ya, malahan ini yang tanggung. Ya, yang saya Pak Talis ya. Ada. Masih 1 jam. Dari tadi maksudnya. Nah itu ya, jadi ini yang perlu dikritisi. Titik kritisnya di situ. Batasan kepemilikan tanah ini. Jadi harus dikaji secara kritis ya, secara mendalam, apakah itu sudah adil, ya sudah mewujudkan prinsip keadilan atau pemerataan. Kemudian asas perencanaan umum ya. Di Islam memang nggak disebutkan secara eksplisit tentang ini ya, di Al-Quran, tapi dari nilai filosofinya itu kita bisa menangkap bahwa dalam segala sesuatu memang harus diatur, direncanakan dengan baik, sebagaimana dakwah Rasul itu, sebagaimana peperangan yang dilakukan Rasul itu, semuanya diatur dengan tertib, dengan baik, sehingga mencapai kemenangan. Maka kaidahnya al-haqqu bila nidomin yahlibuhul batil binidom. Kebenaran tanpa dimanage dengan baik akan dikalahkan dengan kejahatan. Iya kan? Ya orang baik tapi soleh-soleh, ya, alim-alim, munduk-munduk, ya kalah dengan mafia-mafia yang pintar-pintar, cerdas-cerdas itu. Ya, ini saya kira penting. Kaitannya adalah ATR ya Pak Talis ya, ATR. Apa namanya ATR itu? Panjangnya? Tata ruang ini saya kira perlu karena ini adalah berkaitan dengan tawazun, keseimbangan antara fungsi individu dan fungsi sosial, keseimbangan antara mana wilayah yang bisa dieksploitasi dan mana yang harus dijaga untuk menjaga keselamatan ya, lingkungan. Karena kalau semuanya dieksploitasi bisa berakibat bencana. Sekarang yang sedang dialami di Demak itu ya. Mungkin Pak Nasoka Demak ya. Ya ini sedang mengalami banjir ini. Pak Agus mana? Demak juga. Pati. Oh Pati ya, Pati. Nyaris. Nah, Reso Mudik ini. Porok. Yang terakhir adalah asas pemeliharaan tanah. Kalau di dalam Islam adalah asas pemanfaatan tanah. Jadi asas utility ini sangat penting sekali, karena tanah itu berkaitan dengan salah satu fungsinya adalah sebagai aset produksi. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada tanah itu yang anggur. Saya perhatikan di DIY misalnya ya, di DIY
tanah-tanah kas desa itu banyak yang nganggur, jadi pengangguran ya. Kalau satu desa saja itu ada 5 hektar yang nganggur, kali 3 kalau tempat saya kan mana Depok ya, Depok kali 3, 15 kali 17 kali DIY itu saya perkirakan ada 1.500 hektar tanah yang nganggur di DIY ini. Itu kalau dijadikan lahan food estate itu sudah cukup itu. Loh, betul. Tapi diincar incar Polda. Ya maksudnya gini, ayo dimanfaatkan gitu ya, kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah itu kalau 1.500 hektar ya, 1 hektar bisa menghasilkan gabah 7 ton. 7 ton kali 0,65 kg beras jadinya 5.000 ton per hektar beras. Kelompok fakir miskin di Jogja itu 11%, kurang lebih 460 ribu jiwa. Itu bisa untuk makan 1 bulan itu, untuk seluruh orang fakir miskin di DIY. Mending bilang perumahan, Bro. Ya artinya banyak kita yang mentelantarkan tanah dia. Ini penting karena kita itu sebenarnya tadi disinggung Pak Prof Ali ya, kita itu bukan pemilik hakiki itu, kita hanya sebagai kita mendapat istikhlaf, penyerahan oleh Allah untuk mengelola tanah, kan itu ya. Sehingga kita itu punya amanat untuk ya memanfaatkan tanah itu semaksimal mungkin, tidak boleh dianggurkan dia. Saya lihat tuh Pelunggu, Pak Duko, Pak Lurah pada nganggur semua itu. Ya ini yang berminat jadi petani ini bisa. Nah, makanya di sini harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan petani, dengan masyarakat, misalnya di aspek peralatan teknologi pertanian, di pupuk, kemudian di benih. Nah ini saya kira ini salah satu contoh saja lah, satu contoh. Mungkin tidak harus ditanami gabah, mungkin tanami yang lain. Ya minimal tanami rumah untuk orang-orang yang nggak punya rumah itu. Itu saya kira beberapa poin ya, mungkin hanya mengulang saja dan menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Prof Ali ya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Mugis, menarik itu. Nggak tahu menariknya dari sisi mana. Ada bingung soalnya. Ya, tapi paling tidak membukakan wacana kita bahwa perlu nilai-nilai fikih agraria itu masuk dalam sistem hukum kita supaya lebih berkeadilan. Banyak hal yang belum dibahas tadi yang dimasukkan dalam regulasi kita terkait tadi pembatasan jumlah kepemilikan. Yang kedua adalah bagaimana konsep pelepasan kepemilikan tanah itu dari individu ke negara secara paksa itu bagaimana. Misalnya orang membuat perusahaan kemudian harus dibuat HGB, itu kan pelepasan paksa atas kepemilikan. Bagaimana fikih itu memandang. Nah ini juga belum pernah dibahas itu, termasuk yang disampaikan Kiai Yasin tadi dalam majelis tarjih belum ada itu saya baca. Jadi ini banyak sekali terjadi sehingga orang yang juga beli tanah dari HGB ingin memiliki juga sulit karena ada aspek peningkatan karena nggak bisa hanya pening gitu. Nah ini sering terjadi. Nah fikih itu entah kemana para fuqaha kita itu sembunyi atau gimana. Ini kritik juga supaya kan dua-duanya para fuqaha, apa moderator kritik. Misalnya uji ya, wah jadi balas. Gitu. Jadi saya kira penting ya kita bersama-sama untuk karena ini kita negara agraris yang terdiri dari banyak tadi yang sampaikan food estate, singkong, tebu jagung dan lain-lain. Nah, kemudian banyak tanah-tanah pelunggu. Di sana itu ada pengusaha ini dari padi Pak itu Pak. Saya undang khusus itu pengusaha Serelia, namanya itu tanduranmu jadi apa? Umbi Garut. Nah, itu
itu yang depannya Mas Suko itu pelanggannya itu Pak Yasin itu apa namanya? Oriflek itu. Nah itu pelanggan setianya. Jadi itu juga bagian dari apa namanya? Yaul Mawad yang perlu dikonsepsikan, karena itu anak muda yang cerdas meskipun agak ndablek. Saya kira ini untuk Ihaul Mawad bahwa tanah-tanah yang kosong itu juga tidak harus ditanemin padi, tetapi umbi-umbian yang itu bisa menggantikan apa namanya nutrisi yang sehat bagi kita. Nah, untungnya orang gowo produktif loh. Ya, jadi kalau gowo tak kira oke itu terus bangkrut. Karena harus dibagi. Tapi lain kali kita bisa diskusi di sana lah. Mumpung gedungnya baru ya di daerah ini Pak. Apa nanti nama? Pandes Wonokromo. Jadi ya. Ya sudah pindah. Jadi itu apa namanya perusahaan Serelia sereal dari umbi Garut pertama di Indonesia. Tambung. Ya, untuk obat asam lambung, Pak. Untuk ini, nek cara wong Jawa iki apa kae? Garut iki kok. Nah, Garut. Nah, itu. Tapi ini dikelola menjadi teknologi yang baik, kemudian menyehatkan. Nah, saya kira nanti perlu Pak, ini kan dari MUI ya, nanti gampang lah itu. Diundang maksudnya peresmian piye ngono lho. Nah, itu. Nah, ya sangoni kuwi mau, sangoni terus mau. Ya, saya kira banyak persoalan yang mungkin fikih itu agak ketinggalan, sehingga perlu didesak para fuqaha ini untuk terus aktif mewacanakan dan juga memasukkan nilai-nilai fikih agraria ke dalam regulasi-regulasi kita supaya kita lebih berkeadilan di dalam soal agraria. Saya kira tidak ada tanya jawab ya, nanti kalau tanya jawabnya nanti setelah sholat tarawih. Maaf bahaya. Dan atas nama penyelenggara atau school, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita Al-Mukarrom Bapak Profesor Dr. Ali Sodikin yang masih hangat guru besarnya, kemudian Kiai Abdul Muiz, Kiai saya. Mudah-mudahan beliau berdua diberikan kesehatan, keberkahan untuk terus membimbing umat ke jalan Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan atas nama penyelenggara saya mohon maaf atas segala khilaf dan kelebihannya. Mudah-mudahan Allah membalas dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama lah. Ya, kita bikin aplaus. Ya, foto bersama di situ mohon. Ya. MC silakan kita. Ini digeser. Terima kasih. Ya, kita foto.